Di tengah perjalanan, Citai dan kelompoknya bertemu dengan Yang Ho dan teman-temannya. Ketegangan langsung terasa. Kelompok kedua saling menatap dengan tajam, bersiap untuk bertarung. Citai mendekati Yang Ho, menatap dingin, lalu berkata, berhenti menatap seperti itu. Turunkan matamu. Meski enggan, Yang Ho menahannya. Ketika mereka akhirnya duduk di sebuah toko di dalamnya, Aku tampak kesal. Ia menatap Yang Ho dengan tajam dan bertanya, apa kau takut pada Citai? Choi, yang mencoba menenangkan situasi, berkata, Yang Ho bisa mengalahkannya kapan saja. Tapi, sudahlah, Aku, berhenti menanyakan itu. Namun, Yang Ho tampak tidak tertarik untuk membicarakan masalah ini. Ia mengambil tasnya, berdiri, dan pergi tanpa kecuali kata pun. Saat menunggu di seberang jalan, Maya muncul tiba-tiba di sisinya. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, katanya sambil tersenyum cerah. Kini, Maya tahu bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun untuk Citai. Dia hanya ingin bersama Yang Ho. Ia memaksa Yang Ho untuk makan bersamanya. Sepanjang waktu, Maya merawatnya dengan penuh perhatian. Setelah makan, mereka berjalan di bawah langit malam yang penuh bintang. Di tengah percakapan mereka, Maya mendekati dan mencium Yang Ho. Namun, yang membuat Maya bingung, Yang Ho memutuskan menciumnya dengan cara yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Maya menatap Yang Ho, lalu bertanya dengan nada serius, apa kau takut pada Citai? Yang Ho tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya dengan dingin, lalu berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu, Yang Ho tiba di restoran ibunya. Di sana, dia melihat klien tetap mengganggu ibunya lagi. Postur tubuh dan ekspresi wajah ibu jelas menunjukkan bahwa ia sedang menghadapi saat-saat yang sangat sulit. Yang Ho tidak langsung bertindak. Ia menunggu pria itu keluar dari restoran. Begitu pria itu melangkah ke jalanan, Yang Ho mendekatinya dari belakang. Tanpa ragu, ia menyerang pria itu, memastikan orang tersebut tidak berani kembali dan mengganggu ibunya lagi. Pagi berikutnya, Choi dan Aku bertemu kelompok pengganggu untuk mencoba mengakhiri persaingan mereka. Citai terlihat sibuk berseru, sementara salah satu anak buahnya mulai mengukur Choi, seolah-olah bersiap untuk menyerang. Choi, yang jauh lebih kuat, dengan mudah mengalahkan pengganggu itu. Ia bahkan menghancurkannya ke dinding, mempermalukan anak buah Citai di depan teman-temannya. Namun, ketika Citai selesai dengan panggilan teleponnya, ia melihat temannya memukul. Tanpa ragu, ia melompat ke arah Choi dan mulai menyerangnya. Aku mencoba membantu Choi, tetapi Citai berhasil memukulnya juga. Hal ini memberi peluang bagi kelompok pengganggu untuk menyerang dan mengalahkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Yang Ho bertemu dengan teman-temannya. Mereka bertengkar tentang kejadian itu, tetapi Yang Ho memutuskan untuk tidak melakukan perjanjian pada saat itu. Ia tahu bahwa ia harus menunggu waktu yang tepat. Namun, ketika ia tiba di sekolah, seorang guru mendekatinya dan memberitahu bahwa Jinsu ada di rumah sakit. Yang Ho dan teman-temannya segera pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Jinsu. Di sana, mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara lemah, Jinsu menjelaskan bahwa ia disudutkan dan dipukul oleh kelompok Citai. Namun, Jinsu menambahkan bahwa ia tidak bisa terus mengambil tindakan kekerasan ini. Saat mendengar cerita itu, Yang Ho berkata dengan tegas, sudah waktunya. Kita harus menghabisi Citai dan kelompoknya. Beberapa jam kemudian, kedua kelompok bertemu. Suasana tegang, masing-masing pihak bersiap untuk bertarung. Tetapi sebelum pertempuran dimulai, Yang Ho mendekati Citai. Ia menatap dengan mata penuh keberanian dan berkata, kau telah memukuli aku sejak sekolah dasar, Citai. Tapi mencapai semuanya berakhir. Citai hanya tertawa, tetapi Yang Ho tidak gentar. Kedua musuh itu bersiap untuk bertarung. Dari awal, Yang Ho menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Dengan pukulan-pukulan memastikan penguatannya, ia bahwa kali ini ia tidak akan kalah. Yang Ho menunjukkan pertarungan yang jauh lebih baik dibandingkan Citai. Gerakannya cepat, presisi, dan penuh kekuatan. Teman-temannya segera mengikuti pertarungan, sementara Yang Ho fokus menghadapi Citai. Dengan pukulan yang keras, ia membanting Citai ke tanah dan menendangnya dengan kekuatan penuh. Yang Ho naik ke atas tubuh Citai dan menghujani wajahnya dengan pukulan tanpa henti. Citai tidak bisa melakukan apa-apa, dia benar-benar dikalahkan. Pertarungan selesai. Kelompok Yang Ho kini menyadari bahwa mereka lebih kuat dari perkiraan mereka. Mereka merasa siap siapapun yang mencoba menghalangi jalan mereka. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa konsekuensi.
Kepala sekolah memanggil mereka dan menghukum mereka karena menyebabkan otoritas di sekolah. Di saat yang sama, para pengganggu senior masuk ke kelas Yang Ho, mencari dirinya dan teman-temannya. Namun, mereka tidak muncul. Para senior itu pergi dengan penuh amarah, tetapi Yang Ho tahu, pertemuan mereka hanya masalah waktu. Tak lama kemudian, para pengganggu senior naik ke atap gedung sekolah untuk menghukum kelompok Citai. Kali ini, kelompok Citai beroperasi tanpa pemimpinnya. Mereka memukul dan dipermalukan dengan sangat parah hingga Citai memutuskan untuk tidak pernah kembali ke sekolah. Keesokan harinya, para pengganggu senior mendekati Yang Ho dan teman-temannya. Mereka meminta Yang Ho untuk naik ke atap setelah sekolah. Teman-teman Yang Ho mencoba meyakinkannya agar tidak khawatir. Kami ada di pihakmu, kata Choi dengan penuh keyakinan. Ketika mereka sampai di atap, para senior itu mengajukan tawaran sederhana namun penuh ancaman. Kalian akan bekerja untuk kami dan menjadi bagian dari geng kami, atau kalian akan dihukum setiap hari selama sisa kehidupan sekolah kalian. Yang Ho tidak langsung memberikan jawaban. Ia menatap para senior itu dengan tenang, lalu pergi bersama teman-temannya. Setelah itu, kelompok Yang Ho berkumpul di sebuah toko kecil untuk membahas situasi mereka. Sambil makan, aku melontarkan ide, mungkin sebaiknya kita bergabung saja dengan mereka. Setidaknya, kita tidak perlu terus-menerus memikirkan ancaman mereka. Pernyataan itu membuat Jin Su marah. Kau gila. Kita tidak mungkin bisa bergabung dengan mereka. Aku tertawa kecil, lalu menjawab, aku hanya bercanda. Tidak ada kemungkinan aku akan setuju dengan mereka. Chai menambahkan dengan tegas, kita tidak akan tunduk pada mereka, apapun risikonya. Bahkan jika itu berarti kita harus berperang dalam pertempuran yang tidak seimbang, kita akan melakukannya. Kelompok itu saling menatap dengan penuh tekad. Mereka tahu, jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, tapi mereka lebih memilih mempertahankan harga diri mereka daripada menyerah pada ancaman. Yang Ho merasa sedikit bingung saat memasuki game. Konsentrasinya terganggu, tetapi ketika dia mengingat ancaman para senior dan apa yang mereka katakan, dia menemukan kekuatan untuk melatih diri lebih keras. Suatu hari, saat berjalan pulang, dia melihat sekelompok gadis yang sedang merokok. Salah satu dari mereka sepertinya menyukainya, muda dengan beberapa pertarungan yang luar biasa, meskipun dia tidak yakin bagaimana dia melakukannya. Di tempat lain, para pengganggu sedang bermain biliar ketika mereka bercampur dengan beberapa orang dewasa. Salah satu orang dewasa mulai memukuli mereka satu persatu, tanpa pengganggu itu mampu melawan. Namun, saat para pengganggu senior masuk dan melihat bawahan mereka seperti kereta yang menabrak mereka, pemimpin para senior segera bertindak. Dia memukuli semua orang dewasa satu persatu, menunjukkan kekuatan yang tak terbendung. Setelah itu, para senior mengurus bisnis mereka, sementara seorang anak laki-laki yang naif membawa sandwich untuk pemimpin mereka. Namun, sandwich itu tidak disukai pemimpin senior, sehingga dia mengangkat anak laki-laki itu dan mengirimnya kembali untuk mendapatkan yang lain. Di koridor sekolah, aku menabrak siswa baru secara tidak sengaja. Kedua anak laki-laki itu saling menatap tanpa bergerak, menunjukkan bahwa tidak ada yang mau mundur. Mereka siap bertengkar jika masalah sampai pada titik itu. Sore itu, pengganggu mulai mengganggu anak laki-laki yang naif lagi, yang hanya ingin naik bus pulang. Namun, para pengganggu terus memukulinya di perut tanpa ampun. Anak laki-laki baru itu melihat kejadian itu dan berniat untuk merelai dan membantu. Saat situasi semakin panas, anak laki-laki baru muncul di waktu yang tepat untuk mencoba meredakan ketegangan. Dia tahu bahwa pertarungan tidak diperlukan, tetapi pengaruh para senior membuat semuanya lebih sulit dikendalikan. Dia berkelahi dengan mereka dan berhasil memukul semua pengganggu tersebut. Para senior menjadi marah ketika mereka diberitahu tentang hal ini. Mereka memutuskan untuk menghukum para pengganggu muda lebih keras dari sebelumnya. Minggu-minggu mereka sangat berat. Para senior menyerbu ke kelas Yang dan meminta anak laki-laki siapa yang naif itu untuk menunjukkan yang memukul para pengganggu. Awalnya mereka percaya bahwa itu adalah Yang Ho, tetapi akhirnya anak laki-laki yang naif itu menunjuknya. Sekarang para senior tahu siapa yang menjadi target mereka, dan mereka berjanji suatu hari nanti akan mengurus Yang Ho. Suatu hari, para senior bertemu dengan beberapa pengganggu senior dari sekolah lain. Pertarungan pun terjadi untuk menguasai wilayah tersebut. Pertarungan awalnya seimbang, tetapi ketika pengganggu dari kedua belah pihak mendengar sirene polisi, mereka memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan dua senior yang terluka di belakang. Sementara itu, ayah salah satu senior dipanggil oleh kepala sekolah. Dia mulai memohon untuk tidak mengeluarkan uang dari sekolah.
Gadis muda yang pernah melihat pria tersebut memutuskan untuk berkencan dengan pria dewasa demi uang. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja ketika mereka bertemu, tetapi kemudian dia berlari keluar dari motel. Pria itu mengejarnya karena ingin mendapatkan layanan penuh untuk uang yang telah dibayarkan. Min mencoba melarikan diri, tetapi pria itu tidak membiarkannya pergi. Untungnya, seorang pemuda berjalan melintasi jalan dan memutuskan untuk membantu. Dia menampar pria itu beberapa kali hingga keadaan menjadi panas. Namun, pria itu akhirnya memilih untuk berhenti dan pergi. Min terima kasih kepada Yang, tapi dia pergi begitu saja seperti biasa. Keesokan harinya, Min memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak menghasilkan uang, tetapi dia bertemu dengan pria tampan yang dia sukai. Di kemudian hari, Min menunggu pemuda itu lewat dan mereka bertukar informasi tanpa bertanya. Keduanya menghabiskan waktu bersama sepanjang hari, dan tampaknya mereka memiliki hubungan yang baik. Di Gim, Yang masih berlatih keras untuk memastikan dia dalam kondisi terbaik yang dia bisa. Shinsu memutuskan untuk bergabung, dan Yang mengajarkannya beberapa latihan kelincahan serta meminta Shinsu untuk melakukan lompat tali. Shinsu merasa bangga dengan kemajuannya dan berbagi semuanya dengan teman-teman mereka ketika mereka bertemu keesokan harinya di Gim. Namun, pada hari itu, Yun memperhatikan saat seorang tamu masuk, tampaknya keponakan pelatih. Ketika para pengganggu melihat mereka berkumpul bersama, mereka menjadi takut karena mereka tahu telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya, kecuali Jino. Para pengganggu segera berlari kembali kepada para senior untuk melaporkan aliansi tersebut dengan Yunho. Sore harinya, orang-orang baik pergi bersenang-senang di karaoke. Namun, Yang menghabiskan waktu bersama pria tersebut sehingga anggota kelompok lainnya memutuskan untuk meninggalkan mereka sendirian. Ketika mereka berjalan keluar, orang-orang baik melihat para pengganggu yang mendekati hari, yang jelas merupakan berita buruk. Mereka ingin membantu, tetapi Jino menyarankan memberitahu Yang. Namun, dua lainnya percaya bahwa mereka harus membiarkan Yang bersenang-senang dan menghadapi para pengganggu sendiri. Para pengganggu dan Yang siap bertarung, sementara Jinsu dan teman-temannya muncul di belakangnya untuk mendukungnya. Anak-anak muda mulai berkelahi dengan pemimpin para pengganggu dan terbukti lebih terampil daripada dia. Pertarungan sengit terjadi, dan Yunho menunjukkan keunggulan keahliannya di hadapan para pengganggu yang sebelumnya meremehkannya. Setelah pertukaran pukulan dan tendangan, Yang menempatkan pemimpin pengganggu dalam pegangan cekikan. Namun, pengganggu lainnya terlibat, dan situasi semakin kacau. Teman-teman yang ikut masuk, dan kekacauan pun pecah. Shinsu mencoba menyerang, tapi dia tidak cukup kuat. Pengganggu memukulnya dan mengirimnya ke tanah. Shinsu, dengan segera, berlari kembali ke Yang dan bertahan tentang situasi tersebut. Yang berlari menuju tempat perkelahian dan langsung menyerang para pengganggu. Dia mampu mengendalikan lapangan dan dengan cepat mulai memukuli semua orang. Dia melakukan beberapa trik ninja yang tak dapat dilawan oleh siapapun. Akhirnya, kedua belah pihak saling menyerang, tetapi kami menyadari hasilnya ketika melihat para pengganggu kalah dan orang-orang bersantai di atap gedung sekolah. Anak laki-laki menikmati kenyataan bahwa tempat itu sekarang adalah milik mereka. Sedangkan untuk yang kalah, mereka menjadi bawahan pengganggu senior, mencoba untuk bertarung lebih awal demi mendominasi.